Selamat bertemu kembali Sobat Kelas Pro. Pada kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kegalauan beberapa rekan yang terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kalau mereka ingin mengembangkan nilai uangnya. Ada beberapa hal yang menjadi kegalauan mereka, namun yang terlihat adalah bahwa bagaimana sih adanya kebutuhan untuk bisa meningkatkan nilai investasinya dengan waktu yang lebih cepat, dengan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian ada yang menjebak dirinya dengan belajar trading, kemudian masuk ke dunia trading, dan akhirnya banyak juga yang karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian mereka mengalami kerugian dalam trading tersebut. Sehingga akhirnya banyak yang bilang, trading itu judi, kemudian hindari trading, carilah investasi yang lebih aman. Nah, sebetulnya seperti apa sih kebutuhan kita terkait dengan investasi? Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin coba buka dulu wawasan teman-teman bahwa yang namanya investasi sejatinya niatnya adalah bagaimana kita memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan hari ini. Apapun bentuk dan modelnya. Ada yang sukanya ke aset tetap, kemudian beli tanah. Ada yang suka ke paper aset, seperti mungkin beli sekuritas, saham, obligasi, ETF, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian dari situ ketika milihnya paper aset, ada lagi pilihannya. Ada yang ingin ada yang disebut dengan value investing, multi-bagger, atau trader, dan segala macamnya gitu ya, istilah yang kemudian muncul. Nah, pilihan kita ada di mana? Nah, saya kembalikan ke teman-teman sekalian, bahwa setiap preferensi investasi perlu disertai dengan pengetahuan yang cukup. Nah, khususnya ketika kita bicara tentang apa itu trading, ya teman-teman juga harus punya pengetahuan yang cukup tentang trading itu seperti apa. Jangan sampai teman-teman nanti terjebak untuk ikut irama yang tidak jelas, padahal mungkin bukan itu arah pasarnya. Oke, sekarang bagaimana kita ingin mempelajari trading tersebut? Kita bisa melihat beberapa aspek yang perlu kita pelajari dulu. Yang pertama adalah, apa instrumen yang akan kita pilih? Apakah instrumen efek yang bersifat pendapatan tetap, atau yang sifatnya ekuitas? Kalau bersifat pendapatan tetap, teman-teman mungkin akan membeli pilihan-pilihannya ada di surat berharga negara, ada SUN, ada SBR, ada sukuk retail, dan segala macamnya yang memang tersedia di market. Kemudian ketika pilihannya adalah pengen yang lebih beresiko karena melihat potensi untungnya lebih besar, teman-teman bisa melihat apa? Ke saham atau ke turunan yang lainnya. Tapi balik lagi, oh ternyata saya bukan seorang pengambil resiko. Ya sudah, cari saja gabungan dari efek tersebut berupa apa? Reksadana. Tapi itu nanti kita bahas di sesi yang lain ya teman-teman ya. Nah, kita lihat bagaimana sekarang kalau pilihan kita adalah trading. Nah, teman-teman mesti kita buka dulu pendapatnya bahwa trading itu bukan judi. Kalau apa? Kalau kita punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seni, cara, dan bagaimana berperilaku yang tepat dalam melaksanakan trading tersebut. Nah, terus bagaimana kita melihatnya? Pertama tentunya teman-teman harus tahu dulu, tadi sudah saya sampaikan bahwa apa instrumen yang teman-teman pilih. Kalau kemudian pilihan adalah saham, berarti harus tahu saham-saham seperti apa yang akan menjadi preferensi teman-teman sekalian. Ada yang disebut dengan saham-saham big cap, saham-saham yang masuk dalam papan utama mungkin di Bursa Efek Indonesia, atau mungkin saham-saham yang ada di second line, yang punya potensi tumbuh tapi harganya masih bisa naik, atau mungkin senang dengan saham-saham yang orang katakan gorengan gitu ya. Itu balik ke teman-teman semuanya. Tapi mungkin sebagai cara investasi yang sehat, teman-teman sebaiknya mencari instrumen-instrumen yang relatif aman. Dalam arti apa? Dalam arti ketika teman-teman mencari saham misalnya, atau ingin menentukan saham apa yang dipilih, pilihlah saham-saham yang secara fundamental sehat dan baik. Itulah kenapa even seorang trader sebaiknya punya pemahaman fundamental yang cukup di luar pengetahuan teknikal yang juga cukup kuat. Karena apa? Karena sebelum kita memilih untuk trading harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, teman-teman harus tahu dulu saham mana yang dipilih. Kemudian ada sentimen apa saja terkait dengan saham tersebut. Sehingga perlu teman-teman tahu juga tentang aspek-aspek fundamental dari saham-saham yang akan kita pilih. Nah, kalau misalnya sudah tahu, sudah paham, sudah melihat, sudah tahu nilainya, barulah kita kemudian pilih apa metode yang mau kita pakai. Apakah kita akan menjadi value investing, sehingga yang dicari adalah saham yang murah dan kita kumpulkan di waktu yang lama, atau kita akan beli saham-saham yang memang menarik untuk ditransaksikan jangka pendek. Balik lagi,
perlu pengetahuan yang cukup. Karena kalau tidak, teman-teman akan terjebak pada aktivitas spekulasi. Nah, spekulasi inilah yang bisa kita sebut dengan judi. Karena kita mengundi nasib. Karena kita melihat sesuatu yang tidak pasti. Tapi kalau teman-teman bisa memiliki pengetahuan yang cukup terkait investasi, baik itu tahu secara fundamental, karakter dari perusahaannya, kemudian bisa melihat pergerakan harga sahamnya dengan lebih baik, maka teman-teman tidak akan terjebak pada trading yang liar. Karena trading juga ada seninya. Bagaimana kita melihat pergerakan saham, bagaimana kita melihat trennya sedang seperti apa, apakah sedang naik, sedang turun, kemudian kita bisa melihat dari sisi aspek makronya sedang bearish atau bullish. Gabungan dari semuanya itu akan membuat teman-teman bisa memberikan keputusan yang lebih baik saat melaksanakan trading. Nah, silahkan sekarang bagaimana teman-teman akan bersikap, apakah akan tetap menjadi trader, apakah akan menjadi value investing, itu kembali ke teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman ya, bahwa investasi yang sehat adalah investasi yang memang betul-betul didasari pada kebutuhan kita untuk meningkatkan nilai investasi kita. Bukan semata-mata ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek yang nantinya akan mempersulit kita ketika irama market sudah tidak sesuai dengan apa yang kita kejar. Demikian teman-teman Kelas Pro, tips dari saya terkait dengan investasi. Sampai ketemu lagi.